Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Akhawatil muslimat wal ummahatil karimat rahimani wa rahimakunallah. Ibu-ibu, akhwat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Nikmat kita bisa belajar di sela-sela kesibukan kita. Pada kali ini tema kita tentang malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu karena Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, salah satu sifat yang mulia, akhlak yang baik. Dalam bahasa Arab, malu kepada Allah disebut dengan al-haya'u minallah. Apa yang dimaksud dengan malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Malu kepada Allah maksudnya adalah kita merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Takut melakukan dosa karena kita tahu Allah melihat dan mengetahui segalanya. Malu kepada Allah maksudnya adalah menahan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada manusia yang melihatnya. Malu kepada Allah diartikan juga menyadari nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, lalu malu untuk menggunakan nikmat itu dalam bentuk maksiat. Jadi malu kepada Allah itu termasuk akhlak yang terpuji. Ya, sifat yang sangat mulia. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menggolongkan malu ke dalam sifat yang utama dan paling bermanfaat. Malu merupakan ciri khas manusia secara umum, ibu-ibu, sehingga tanpa malu kita tidak dapat membedakan mana yang hewan, mana yang manusia. Kita dianggap tidak memiliki kebaikan sedikit pun dan juga tidak bisa dikatakan memiliki akhlak yang mulia kalau tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu, bisa jadi orang itu tidak menghormati tamunya, tidak memuliakan tamunya. Kalau enggak ada rasa malu, mungkin orang itu tidak mau menepati janjinya, tidak mau menunaikan amanahnya, tidak mau menyelesaikan kebutuhan orang lain yang harus dipenuhi. Tidak ada keteladanan yang diikuti. Kalau enggak ada malu, mungkin perbuatan keji itu akan biasa dilakukan, tidak pernah ditinggalkan. Begitu juga, kalau orang tidak punya malu, ibu-ibu, aurat itu bisa jadi terbuka, tidak mau ditutupi. Jadi malu ini mendorong seseorang untuk menunaikan kewajiban, memenuhi hak orang lain, menyambung tali silaturahim,
dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi malu ini akhlak yang membuat seorang hamba bersemangat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang pemalu. Nabi melebihi gadis yang sedang dipingit, yang selalu berada di kamarnya dalam masalah malu. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, kata para sahabat, kami dapat mengetahui hal itu dari raut wajahnya. Ini hadirin sekalian, malu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu kepada Allah ketika peristiwa Mi'raj. Nabi berkali-kali menghadap kepada Allah meminta keringanan perihal jumlah rakaat salat. Ya, terakhir dikasih 5 ya kali dalam sehari semalam. Kemudian ketemu Nabi Musa alaihissalam dianjurkan agar minta diringankan kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku sudah berkali-kali meminta keringanan pada Rabbku hingga aku malu sendiri. Sekarang aku rela menerima keputusannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi memiliki rasa malu. Dan beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya ya kebaikan, kata Nabi. Malu mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi malu ini adalah suatu sifat yang harus kita miliki, laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani, inna likulli dinin khuluqa wa inna khuluqul islami al-haya'u. Setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Dalam riwayat yang lain, malu tidaklah melahirkan sesuatu kecuali kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Selain alasan di atas, selain alasan yang kita sebutkan, ibu-ibu, Rasul memerintahkan umatnya agar memiliki sifat malu karena keutamaan yang begitu banyak. Sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batum minal iman. Keimanan itu memiliki 70 cabang dan malu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u wal 'ayyu syu'batani minal iman wal baza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan diam karena takut terjatuh pada perkataan yang haram, diam seperti itu, merupakan bagian keimanan. Sedangkan ucapan yang kotor dan tutur kata yang dibuat-buat bukan dalam kebenaran merupakan bagian daripada kemunafikan. Ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk mempunyai sifat malu. Malu yang paling agung, ibu-ibu, adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu hamba kepada Rabb-nya yang diibadainya. Rasa malu ini baru dikatakan benar apabila disertai dengan rasa cinta dan takut. Ya, juga kesadaran bahwa penghambaannya selama ini masih jauh dari semestinya. Ya, itulah malu kepada Allah. Seorang hamba dapat memupuk malunya kepada Allah dengan beribadah secara ikhlas dan merenungi Asmaul Husna serta memahami konsekuensinya. Seperti
ibu-ibu, Allah mempunyai Asmaul Husna Asy-Syahid, ya, yang maha menyaksikan. Ada Ar-Raqib yang maha mengawasi. Ada lagi juga Asmaul Husna Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Muhit yang maha meliputi. Al-Hafidh yang maha menjaga. Dengan begitu, setiap kali berbuat sesuatu, ia akan teringat bahwa Allah melihatnya. Ketika berbicara, ia teringat bahwa Allah mendengarnya. Dan ketika diam, ia pun teringat bahwa Allah mengetahui segala kondisinya. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam, umatnya, agar selalu memiliki rasa malu kepada Allah. Beliau bersabda, "Istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Man istahya minallahi haqqal haya, falyahfad ra'sa wa ma hawa, falyahfadil batna wa ma wa'a, wal yadhkuril mauta wal bila, wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya'i." Dikatakan di sini oleh Nabi, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang ingin benar-benar malu kepada Allah, hendaklah ia menjaga kepala dan semua yang ada pada sekitar kepala, seperti telinga, mulut, dan mata. Serta menjaga perut dan semua yang berhubungan dengannya, seperti kemaluan, tangan, kaki, dan hati. Juga hendaklah ia selalu mengingat kematian dan kehancuran jasad, ya, ketika sudah dikubur. Orang yang selalu mengingat akhirat niscaya meninggalkan perhiasan dunia, dan barang siapa melakukan semuanya ini, maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenar malu. Diceritakan di sini, suatu ketika Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan kami harus menutup aurat kami? Dan kapan kami boleh membiarkan terlihat?" Beliau menjawab, "Jagalah, tutuplah auratmu kecuali di hadapan istri dan hamba sahayamu." Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana apabila sekelompok orang berkumpul dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan?" Maka beliau bersabda, "Selama kamu dapat menjaga aurat agar tidak terlihat orang, maka jagalah ia dari pandangan mereka." Jagalah auratmu dari pandangan apa? Mereka. Lalu sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang dari kami sedang sendirian?" Maka Rasulullah menjawab, "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu." Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Jadi, ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita malu kepada Allah sebelum malu kepada apa? Manusia. Ya, ini penting sekali. Sekarang ini kita lihat banyak sekali di masyarakat kita, walaupun kita ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada fenomena ibu-ibu, orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya maksiat dilakukan terang-terangan. Banyak orang melakukan dosa ya tanpa takut, tanpa ada rasa malu. Bahkan ada sebagian bangga dan memamerkan maksiat di media sosial. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Kullu ummati mu'afan illa mujahirin." Setiap umatku itu bisa dimaafkan, ya, bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuat dosa dan cepat bertobat kepada Allah. Kecuali yang berbuat dosa terang-terangan di hadapan orang, tidak malu lagi. Ya, ini bahaya sekali.
Kemudian juga fenomena tidak ada rasa malu ini yaitu hilangnya rasa diawasi oleh Allah, hilangnya muraqabatullah. Manusia lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya takut karena ada CCTV. Ya, tapi enggak malu ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perbuatan yang dulu dianggap aib kini dianggap wajar. Udah enggak malu lagi, hilang malunya. Dulu orang mungkin masih malu-malu berbuat sesuatu yang aib. Tapi sekarang ibu-ibu banyak orang enggak mau lagi sudah membuka aurat, ya, pergaulan bebas, pacaran, ya, riba, bicara riba, udah nggak mau lagi sudah. Bohong dianggap biasa. Ini tanda hilangnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga fenomena yang lain, meremehkan dosa kecil. Ya, banyak orang mengatakan cuma dosa kecil. Nanti kan bisa istighfar seperti itu. Padahal dosa kecil yang terus-menerus dilakukan tanpa rasa malu bisa jadi dosa besar. Ya, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus akhirnya dosa kecil menjadi dosa besar. Begitu juga kita lihat di masyarakat hilangnya adab dan sopan santun. Ya, rasa malu ini bagian daripada adab, akhlak, Bapak Ibu. Kalau orang tidak lagi bisa menjaga lisannya, nggak ada adab, tidak bisa menjaga tatapannya, ya ini menunjukkan akhlaknya lemah, imannya apa lemah. Padahal Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada apa? Iman. Ya. Ini bahaya sekali Bapak Ibu, orang yang hilang rasa malunya. Ya, tentunya orang yang enggak punya malu di hadapan Allah ini punya dampak negatif, dampak yang buruk. Ya. Jadi masyarakat akhirnya rusak moralnya. Kemudian juga keberkahan ya sedikit. Keberkahan dari Allah tidak turun, Bapak Ibu. Orang susah ya dalam hal ekonominya, gundah gulana, suka sedih, banyak musibah. Karena tadi itu sudah orang enggak ada rasa malu berbuat dosa. Ya, enggak takut kepada Allah. Ini bahaya. Ya, keberkahan itu akan hilang kalau tidak ada ketakwaan, rasa takut kepada Allah, tidak ada iman, kepercayaan bahwa Allah itu melihat. Ini bahaya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura seandainya penduduk suatu negeri itu, masyarakat itu amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi, hujan yang penuh berkah, bukan hujan banjir yang menyusahkan. Ya, bumi begitu mudah untuk menghasilkan buah-buahan, makanan, masyarakat bisa menikmati buah-buahan, juga makanan. Sekarang susah, beras susah, mahal. Kadang yang makan buah orang-orang kaya aja, masyarakat jarang makan buah. Padahal di Indonesia ini, ibu-ibu, namanya buah luar biasa, tanahnya subur. Ya, tadi itu tidak ada keberkahan, sampai buah susah. Makan apa adanya. Tidak ada buah. Ya, dinikmati sama orang-orang kaya saja karena dianggap mahal. Ini menunjukkan enggak ada keberkahan. Mungkin tadi itu rasa malu tidak ada, akhirnya banyak berbuat dosa dan maksiat. Ya, turun keberkahan hidup ini. Hati menjadi keras. Hati menjadi Keras. Jauh dari Allah. Sulit untuk menerima nasihat.
ini bahaya malu kalau sudah hilang pada hati seseorang, ibu-ibu. Kenapa kita ini harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama, ibu-ibu kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah. Ya, pertama karena kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi dari Allah SWT. Apapun, rahasia hati, perbuatan, itu Allah mengetahui. Allah melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu Maha melihat? Malulah jika kita ini berbuat dosa sementara Allah melihat kita. Ya, kenapa kita malu kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tubuh yang luar biasa, ya, akal, kesehatan, keluarga alhamdulillah, ya, harta, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah memalukan jika kita gunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepadanya? Ya. Kenapa kita malu kepada Allah, ibu-ibu? Karena rasa malu itu cabang daripada keimanan. Ya, orang yang masuk surga itu orang mukmin, orang yang punya iman. Kalau nggak punya iman nggak bisa masuk surga. Nah, malu itu ibu-ibu bagian daripada keimanan. Al-haya'u minal iman. Ya, jadi kalau malunya hilang, sudah nggak ada iman berarti, atau imannya berkurang, ibu-ibu. Ya. Kemudian kalau kita punya rasa malu, ibu-ibu, ini adalah benteng dari perbuatan dosa. Kalau sudah iman ini nggak ada, orang itu sudah seperti nggak ada iman, mudah untuk berbuat dosa. Tapi kalau dia masih punya rasa malu, itu bagus. Ya, dulu ucapan para nabi-nabi, para rasul-rasul, orang-orang saleh menasihati orang, ya, idalam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu lagi, sudah berbuat apa saja sesukamu, terserah sudah. Kalau kamu sudah enggak punya rasa malu, ini menunjukkan apa? Malu benteng terakhir iman seseorang. Sampai para nabi mengatakan, kalau kamu enggak sudah punya rasa malu, berbuat apa saja sudahlah, terserah. Ya. Ini menunjukkan bahwa malu ini, ibu-ibu, benteng dari perbuatan apa? Dosa. Membuat kita berhati-hati. Malu berbohong, malu memandang yang haram. Ya, sekarang fitnah luar biasa. Bisa pakai HP, betul mungkin nggak pernah keluar. Tapi dengan HP melihat apa saja di dunia ini dengan waktu yang cepat. Ibu-ibu, hati-hati ini, memandang yang haram, malu makan dari yang haram, malu meninggalkan kewajiban, malu, ya, sehingga dia selalu terjaga, dia merasa diawasi oleh Allah, menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya malu. Ya. Kemudian kenapa kita malu kepada Allah? Ibu-ibu, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, setiap perbuatan akan dibuka oleh Allah, akan dipertontonkan. Tidakkah kita malu? Ya. Jika sekarang tidak malu kepada Allah, di akhirat akan malu kita di hadapan para makhluk-makhluk nanti. Ya. Jadi ibu-ibu, kita harus malu kepada Allah. Tadi itu, karena Allah melihat kita. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Malu bisa melindungi dosa. Ya, jika tidak malu di dunia, kita pasti akan malu lagi di akhirat, ibu-ibu. Ya. Cuma perlu kita
berikan contoh, ya malu kepada Allah, malu yang terpuji, ibu-ibu. Cuma ada disebutkan para ulama, ada malu yang tercela. Ada malu yang tercela, yaitu malu yang tidak baik maksudnya. Malu menuntut ilmu, malu nggak mau belajar, malu. Ya, ini bahaya. Malu bertanya tentang masalah agama, padahal dia butuh, padahal dia tidak faham. Ini malu yang nggak baik. Malu nggak mau tanya masalah wudu, padahal dia nggak tahu tentang masalah wudu. Malu bertanya masalah haid, ya padahal dia nggak tahu tentang hukum-hukum haid bagi wanita. Ini adalah malu yang bukan pada tempatnya. Ya, bahkan ada ungkapan apa? La yanal ilma mustakbir wa mustahi. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang apa? Malu. Ya, ini malu yang tercela. Malu dalam menjalankan ketaatan. Ya, malu sholat di tempat umum, malu dilihat orang banyak, akhirnya nggak sholat. Ini malu nggak baik. Malu pakai jilbab syar'i, ya malu pakai jilbab nanti dikatakan soalim, ya dikatakan radikal, malu lebih baik saya nggak pakai jilbab. Tak boleh seperti ini. Kita harus suruh menampakkan syiar Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini malu yang bukan pada tempatnya. Malu menampakkan syiar Islam ini bahaya, tanda kemunafikan, iman yang lemah, ibu-ibu. Ya, kita harus paham semua perintah Allah itu baik, walaupun orang tidak menyukainya. Ya, itu bukan malu yang terpuji, tapi kelemahan iman. Orang nggak pakai jilbab, kelemahan apa? Iman. Nanti aja saya ini masih muda, masih cantik, rambut saya indah. Kalau saya tutupi nanti gimana? Ya jadinya apa saya? Kurang indah. Ini tidak baik seperti ini. Ini menunjukkan lemahnya iman. Malu bukan pada tempatnya, ibu-ibu. Kemudian malu dalam berdakwah, malu dalam amar ma'ruf nahi mungkar bukan pada tempatnya. Justru inilah ciri khas daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara lembut dan baik, sopan santun. Ya, jadi itu malu yang tidak baik, malu menegur kesalahan, padahal dia mampu, malu menyampaikan kebenaran karena takut dicemooh, tidak boleh seperti itu. Ya, la yakhafun laumata laim. Di antara ciri orang beriman nggak takut, walaupun banyak yang mencemooh, yang mencelah, dia tidak takut celaan orang-orang yang mencelah. Dia di atas kebenaran, ya. Atau malu meninggalkan dosa, ya. Nanti dituduh soalim nggak pernah berbuat dosa, masa anak muda nggak berbuat dosa, seperti itu. Nah, ini pemikiran yang tidak baik. Ini menunjukkan kebodohan, lemahnya iman, ya malu yang salah, ya tidak boleh seperti itu, ya sehingga dia ikut serta kegiatan orang-orang yang berbuat dosa. Ini tidak baik, ibu-ibu. Ya, malu yang buat orang itu kehilangan haknya. Tidak boleh. Kalau dia dirampas haknya, dizalimi, dia boleh menuntut, mengambil haknya. Jangan malu. Nanti habis hartanya. Ya, dia punya harta dizalimi, diambil, dia harus nuntut, tidak boleh malu. Ya, jadi hendaklah kita ini malu yang pada tempatnya. Malu kepada Allah, ibu-ibu, malu kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus, kenapa? Karena malaikat ini hamba-hamba Allah yang diciptakan dari cahaya, yang juga ditugaskan untuk mengawasi kita, ibu-ibu. Ada malaikat rahmat menurunkan karunia Allah di bumi. Ya, ada pula malaikat hafadzah yang menjaga manusia, dan malaikat yang menjaga atau mencatat amal-amal saleh kita dan tugas-tugas yang berbeda. Tidak ada manusia yang lebih hina daripada orang yang tidak malu kepada malaikat, ibu-ibu.
sehingga tidak menghormati, tidak memuliakan makhluk Allah. Padahal kedudukan mereka, malaikat ini mulia di sisi Allah. Misalnya Allah berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat 10 hingga 12, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia mereka itu di sisi Allah, dan yang mencatat amal perbuatanmu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini ada perintah supaya kita merasa malu kepada para malaikat. Ya, juga agar kita memuliakan, menghormati mereka. Ya, para malaikat terkadang ibu-ibu terganggu dengan perbuatan apa? Manusia. Ya, terganggu. Malaikat tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap. Terganggu. Apakah kita enggak malu kalau malaikat terganggu dengan perbuatan kita? Ya, malaikat enggak suka di sekelilingnya ada orang yang berbuat maksiat. Terganggu dengan keburukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam." Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sungguh para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Misalnya orang merokok, ya kan? Itu kan sekitar manusia yang lain sekitarnya terganggu. Itu malaikat nggak suka itu. Ada orang yang berusaha mengganggu manusia yang lain, itu malaikat nggak suka. Misalnya masuk masjid bau bawang putih, ya dia nggak bersihkan baunya itu, sehingga orang-orang terganggu. Itu malaikat nggak suka. Ya, tidakkah kita malu kepada malaikat? Ibu-ibu, mereka ini makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang suci. Ya, apalagi malaikat ini menyertai kita. Ya, dalam segala hal menyertai kita. Maka kita harus memuliakan mereka. Ya, dikatakan oleh seorang ulama salaf, jika seorang hamba berada pada pagi hari, ada malaikat dan setan yang berlomba mendatanginya. Jadi kalau kita ini berada di pagi hari, ibu-ibu, itu ada malaikat dan setan yang berlomba mendatangi kita. Apabila hamba ini memulai harinya dengan mengingat Allah, dengan berzikir, bertakbir, bertahlil, dan bertahmid memuji Allah, maka malaikat akan melindungi kita dan mengusir setan. Malaikat mengusir apa? Setan. Namanya setan itu paling takut sama malaikat. Ya, iblis takut sama malaikat. Tapi jika kita memulai hari tidak zikir, tidak sholat, subuhnya enggak sholat, itu malaikat meninggalkan kita, ibu-ibu. Yang masuk setan. Yang masuk apa? Setan. Ya, jadi kita jadi setan. Karena manusia itu ada yang bisa jadi setan. Ya, setan itu ada dari kalangan bangsa jin dan ada dari kalangan apa? Manusia. Minal jin wal ins. Mau sholat, mau ngaji. Ayo ke mall, udah waktunya sholat padahal. Ya, ini setan dari apa? Manusia. Ya, mau silaturahim, diajak mencuri misalnya. Nah, ini setan, yang mengajak ini setan, walaupun badannya itu manusia. Ya, jadi kita ini harus malu kepada malaikat. Karena malaikat melihat kita, menulis amal perbuatan kita, ibu-ibu. Ya, supaya kita juga dilindungi oleh malaikat. Kalau kita ini malu kepada Allah, selalu zikir, itu dilindungi oleh malaikat, bahkan dijaga sampai mau mati pun malaikat menyertai kita. Ada orang kalau mau mati itu bingung, ya karena setan dekat. Tapi ibu-ibu, kalau kita ini istimewa,
ya istiqamah maksudnya. Kalau kita ini istiqamah dan rajin berzikir pagi petang, itu jangan khawatir. Mau mati pun malaikat menyertai kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Fussilat, ya, ayat 30-31, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka di saat mereka, yakni orang-orang ini beriman saat mau mati. Janganlah kau merasa takut dan jangan kau merasa sedih hati. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, kata para ulama ahli tafsir, sampai orang mukmin ini mau meninggal dunia diikuti oleh malaikat. Biasanya ibu-ibu, orang yang mau mati itu nangis biasanya. Sedih. Kenapa? Karena dia akan pindah dari rumahnya menuju kuburan. Karena dia akan meninggalkan anak istrinya yang dia cintai. Karena dia akan meninggalkan teman-temannya, meninggalkan harta bendanya, ya, menuju kuburan yang gelap. Biasanya menangis, wajar itu. Oleh karena itu di saat dia sedih, malaikat memberikan kabar gembira, ya Abdullah, ya Muslim, jangan sedih kamu, jangan takut. Ya, tetap tenang kamu. Kamu udah dijanjikan Allah dengan apa? Surga. Maka dia tersenyum, tenang ibu-ibu. Ini pentingnya kita ini malu kepada malaikat supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibela oleh malaikat, ibu-ibu. Ya. Nah, itulah pentingnya kita malu kepada Allah, kepada malaikat dalam hal-hal yang bisa membuat marah Allah, kita malu sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah malu yang baik, ya, bukan malu yang tercela. Kalau menurut ilmu itu malu yang baik, ya. Bertanya itu malu yang baik. Kalau nggak bertanya sudah bodoh, nggak bertanya itu malu yang tidak baik, ibu-ibu. Ya, inilah yang harus kita perhatikan tentang apa sifat apa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu agar kita ini bisa mempunyai rasa malu kepada Allah? Itu yang paling penting. Ya, selama ini malu kita ini kurang. Bagaimana supaya kita ini bisa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang pertama ibu-ibu, kita harus menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita. Taruh perasaan itu di hati kita selalu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sepupunya, ya, Abdullah ibn Abbas, waktu masih kecil Abdullah ini, masih ghulam. Ghulam ini anak yang usianya 9 tahun ke bawah. Disebut oleh orang Arab ghulam atau walad. Maka Rasulullah mengatakan, ya ghulam ini u'allimuka kalimat.
wahai ghulam, wahai anak kecil, aku ajarkan kamu beberapa pelajaran. Apa kata Nabi? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu menolongmu. Apa artinya menjaga Allah di sini, ibu-ibu? Kita merasa diawasi oleh Allah sehingga kita selalu berbuat baik. Menjalankan perintahnya, menjauhi apa dosanya. Itu namanya kita menjaga Allah. Bukan berarti menjaga Allah, Allah kita jaga. Allah nggak perlu penjagaan kita. Ya, Allah yang melihat kita, mengawasi kita. Menjaga Allah di sini menjaga akhlak kita, menjaga agama kita, iman kita, Islam kita jaga, jangan sampai hilang. Malu kita jaga. Ya, kalau ada anak malu, ibu-ibu biarkan, malu itu bagus. Ya, ini menunjukkan fitrahnya masih apa? Bersih. Ya, biarkan dia malu. Bagus punya rasa malu daripada orang nggak punya sifat apa malu, ngomong sakarepe dhewe, ya nggak tahu nyinggung orang apa ndak, kemudian juga menunjukkan wajahnya, terutama bagi wanita di medsos, kecantikannya, rambutnya ditonton oleh banyak orang. Ini fitnah zaman sekarang ini, ibu-ibu. Mana malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nanti kita khawatir kena fitnah nanti. Kalau tidak ada rasa malu. Malu apa? Menunjukkan kekayaan. Enggak, sekarang ini banyak orang enggak malu. Ya, mentang-mentang kaya, hartanya banyak tunjukkan, gajinya, rakyat akhirnya marah. Rakyat akhirnya apa? Marah. Yang terjadi kemarin itu seperti itu. Apa isunya? Flexing apa ini istilahnya? Flexing, menunjukkan kekayaannya, hartanya, ini rumahku, ini ku. Akhirnya ya rakyat sudah banyak yang miskin, ditunjuki seperti itu marah. Ya, nggak ada rasa malu, ibu-ibu. Ini bahaya. Jadi ingatlah, Allah mengawasi kita, melihat kita, mendengar kita, mengatur apapun yang kita lakukan, sekecil apapun tahu. Ini penting, ibu-ibu, supaya ada rasa malu di hati kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu, Allah, dimanapun kamu berada. Bukan zatnya ya, zatnya Allah bukan bersama kita. Allah itu di atas apa? Arsy. Yang bersama kita itu penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, ilmunya, malaikat-malaikatnya. Bukan zatnya Allah yang bersama kita. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini dalil bahwa Allah itu di mana-mana. Ini keliru. Seperti ibu-ibu, ya, ada contoh dalam bahasa itu. Bulan itu bersama saya, dimanapun saya, di pantai ini berjalan, bulan mengikuti saya. Apakah bulan itu besar mengikuti kita? Enggak kan, yang mengikuti kita kan cahayanya. Apa namanya itu? Ya, cahayanya mengikuti kita. Kalau fisiknya bulan ya habis kalau mengikuti kita. Kita jatuh, dijatuhi bulan ya habis. Ya, begitulah Allah bersama kita, maksudnya apa? Ilmunya, pendengarannya, pengawasannya, penglihatannya. Kalau zat Allah di atas apa? Arsyana. Dan Allah enggak butuh arsy. Allah menciptakan arsy dengan kehendaknya. Arsy makhluk Allah yang paling apa? Besar. Bukan Allah di dalam arsy. Allah masih jauh di atas arsy. Ibu-ibu. Allah menciptakan arsy, Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Tuhan itu begitu, menciptakan hal-hal yang hebat. Arsy, ya, matahari besar, bintang banyak besar itu. Langit dan bumi, langit tanpa tiang, itu baru Tuhan. Ya, Tuhan ngantuk tidur disembah. Ya, bahkan ada orang yang nyembah apa?
sapi disembah, bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang-orang pintar itu ada yang dikuasai oleh setan. Bayangkan setan berhasil, ibu-ibu, menguasai manusia. Ya, banyak yang sesat. Air kencingnya sapi diminum, bayangkan, dianggap barokah. Kotorannya dianggap barokah. Padahal orang-orang akademisi ada seperti itu. Ya, setan ini akan menggoda kita. Bisa jadi setan itu, kata para ulama, memberikan 99 kebaikan, tapi dia juga menggoda satu keburukan agar kita masuk neraka. Bayangkan, siasatnya setan. Ya, ada orang, ibu-ibu, baik sama Allah, tapi digoda bagaimana supaya dia buruk sama manusia. Sholatnya Masya Allah, puasanya, tapi sama orang muamalahnya enggak baik. Kalau utang enggak bayar, ya kan? Suka menzalimi, suka mencela. Ada orang akhlaknya baik juga sama manusia, malu sama manusia, tapi sama Allah enggak baik. Itu setan, kayak gitu ibu, menggoda manusia. Dilihat, oh orang ini baik akhlaknya sama manusia, Masya Allah, suka menolong, baik tutur katanya. Tapi digoda oleh manusia, malas sholat. Malas apa? Sholat, akidahnya rusak. Lihat setan, dengan berbagai cara ibu-ibu. Tadi dikatakan bisa jadi setan memberikan kepada Anda 99 kebaikan, tapi menjerumuskan Anda dalam satu keburukan, agar masuk neraka. Itu setan. Ya, luar biasa godaannya setan itu. Memberikan berapa? 99 kebaikan. Ya, satu saja diberikan keburukan, yang penting bisa masuk neraka. Itu setan, hebatnya setan. Ya, kalau dia nggak ada ilmu ya kena jebakan setan. Jadi ibu-ibu, agar kita malu kepada Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita banyak hal. Kemudian berikutnya, agar kita malu kepada Allah, membiasakan diri banyak zikir dan banyak apa? Doa. Ya, sehingga terhindar dari perbuatan apa? Dosa. Mau tidur, baca ayat kursi kayak zikir. Ya, diampuni oleh Allah dosanya. Kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli. Itu diampuni dosa kita. Ibu-ibu, sebelum tidur atau bangun malam malas salat, doa ini agar diampuni dosa kita. Ya, baca surah apa? Tabarak, surah Al-Mulk. Ya, pokoknya zikir kepada Allah. Mau tidur, hapian, ya boleh hapian, cuma jangan lupa doa. Ya, hapian terus. Ya, kalau enggak ada HP, dunia sepi, enggak seru. Kan begitu ya. Kadang-kadang HP taruh di samping bantal. Bisa enggak taruh di atas lemari misalnya. Ya, sekarang itu begitu, ibu-ibu. Luar biasa jimat kecil itu menyihir apa? Manusia. Kemudian agar kita memiliki sifat malu, ingat mati. Ibu-ibu disuruh ingat apa? Mati. Ingat hari kiamat, harus sadar bahwa suatu hari kita kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Nabi mengatakan, aksiru dzikra hazimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemotong kelezatan. Di saat senang-senang mati. Ya, di saat bahagia sudah rumah, sudah anak, sudah cucu, mati. Ini namanya apa? Pemotong kelezatan ini. Hati-hati ini. Ya, ini harus kita pikirkan. Ibu, tidak hanya dunia saja. Ya, tidaklah ketika kesempurnaan kecuali ada kekurangan. Ya, kata Umar, kata yang lain juga, tidak ada kesempurnaan kecuali ada apa? Kekurangan. Kalau kita ini sudah sempurna, ya sudah menikah, sudah punya rumah, sudah cucu,
Berarti apa? Kekurangan, siap-siap, sakit, kemudian mati. Ya, ibu-ibu, ini yang harus kita jaga ini. Kemudian menjaga diri dari perbuatan maksiat, walaupun maksiat kecil, ibu-ibu. Ya, dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini orang yang pemalu. Orang apa? Yang pemalu. Pernah Nabi ibu-ibu lagi dilihat oleh Aisyah, pahanya Nabi itu terbuka, pahanya Nabi itu. Ketika Utsman masuk, langsung Nabi memperbaiki keadaannya, ditutupi pahanya apa, itu semua dilihat oleh Aisyah. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu ketika datang Utsman itu, kamu berubah sikap? Aku malu, wahai Aisyah, dengan Utsman ini. Bagaimana aku enggak malu sama Utsman? Malaikat aja malu sama Utsman. Malaikat malu sama Utsman, terus aku enggak malu sama Utsman. Bayangkan, Utsman ini kan sahabat Nabi dan juga apa? Menantunya. Ya, tapi Rasulullah sangat malu kalau mendapati keadaan dirinya enggak sempurna bajunya. Di hadapan apa? Utsman, luar biasa. Ya, jadi orang malu itu sama Allah diagungkan. Ibu-ibu, diagungkan, dia merasa agung mulia di sisi manusia. Ya, ini sifat malu karena Allah Subhanahu wa taala yang harus kita miliki, ibu-ibu. Demikianlah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat pembahasan kita masalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu kita memiliki sifat malu kepada Allah yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan apa? Maksiat. Ya, dan malu bagian daripada iman. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya? Silahkan. Kalau ada yang bertanya.
Qul. Ya. Apakah juga surat Al-Kafirun tidak disebutkan riwayat surah Al-Kafirun. Ya, tapi yang ada itu yang saya tahu ya dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, juga surah Al-Mulk, juga trikul itu, yaitu Qul Wallahu Ahad. Al-Ikhlas, Qul A'udhu Birabbil Falak, dan Qul A'udhu Birabbin Nas. Itu sunnahnya. Ya, kalau dia mau menambah tidak ada masalah, mau menambah Al-Baqarah, mau menambah Ali Imran atau murajaah hafalannya afdal. Ya, cuma ringkasnya itu tadi yang disebutkan. Bukan termasuk surah Al-Kafirun. Ya, kalau dia mau membaca terserah, tidak ada larangan membaca Al-Quran sebelum tidur. Cuma lebih afdolnya tadi itu yang kita sebutkan. Ya, yang kita sebutkan itu. Tapi kalau dia mau memperluas, memperbanyak, silahkan. Tidak bisa tidur, udah baca Al-Baqarah sampai habis. Nggak bisa tidur lagi, tambah lagi Ali Imran, sampai capek baru tidur habis itu. Tapi bagus, ya kan, pahala. Diusir dengan apa? Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Baca aja, kan para ulama begitu. Kalau nggak bisa tidur, jangan minum obat. Ya, kecuali mungkin ada sakit ya tertentu, minum obat. Tapi kalau nggak bisa tidur, terus baca Quran terus sampai capek dan tidur. Kemudian pertanyaan lain, bagaimana jika ada perbuatan yang dibuat oleh seseorang yang kita ketahui, itu termasuk perbuatan malu, namun apakah kita juga mendapatkan dosanya? Ini dilihat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita bisa menasehati. Ya, kalau kita tidak bisa dan nanti tambah masalah, kita cari yang lain, caranya gimana? Ya, yang jelas kita berusaha menutupi aibnya, menutupi aib apa saudara kita, ibu-ibu. Namanya orang tidak mau disebutkan aibnya di hadapan orang lain. Ya, mungkin menasihati pribadi atau dengan sindiran atau apa, boleh saja seperti itu. Dalam rangka amar ma'ruf nahi apa? Mungkar. Mungkin enggak langsung melalui orang lain yang lebih dekat dengannya, bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Kemudian bagaimana memperbaiki sikap kita ketika melakukan perbuatan malu yang hanya Allah yang tahu ketika sendiri. Ya, kalau kita ini berbuat dosa, Bapak Ibu, ya cepat bertobat kepada Allah. Banyak istighfar. Ya, kita perbaiki sholat kita. Karena kalau sholat itu baik, ibu-ibu, itu selesai kita insya Allah. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan apa? Mungkar. Kalau kita salatnya khusyuk, sudah semuanya selesai. Kita punya kesulitan, itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria lama enggak punya anak. Bahkan dia mengadu kepada Allah, ya, qad wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Disebutkan Nabi Zakaria itu mushtaq lil walad, rindu punya anak. Apalagi setelah melihat Maryam mendapatkan karomah seperti itu, langsung rindu punya. Cuma masalahnya Nabi Zakaria sudah tua, kepalanya udah putih. Dia tidak mengatakan rambutnya, kepalanya putih semuanya. Kemudian tulang-tulangnya lemah. Artinya untuk berhubungan pun lemah. Wa imraati aqir, dan istriku mandul lagi. Udah tua, tulang-tulangnya sudah ini lemah, istrinya mandul. Tapi dia enggak putus asa. Disebutkan dalam surah Ali Imran,
wa huwa yusalli wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia doa dalam salatnya, ibu-ibu. Kenapa doa dalam salat? Dia faham doa ketika salat itu lebih kuat untuk diistijabai. Boleh doa di luar salat, boleh. Tapi yang lebih kuat ketika kita doa di saat apa? Salat. Sambil beristighfar, sambil minta. Permintaan kita apa? Kalau dalam umatnya Nabi Muhammad, ya kita bisa doa di saat sujud. Dan sebelum apa? Salam. Ya, itu yang paling bagus, ibu-ibu. Boleh doa di luar sholat, boleh. Tapi kata para ulama, doa di saat sholat lebih afdol. Langsung Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya hamil dan punya anak namanya apa? Yahya. Ya, jadi sekali lagi kembali di sini kalau kita perbaiki sholat kita khusyuk, ibu-ibu, insya Allah selesai. Ya, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bisa mencegah dari perbuatan dosa dan apa? Maksiat. Masalahnya kata Nabi ada orang itu khusyuknya cuma 10%. Ada orang khusyuknya 40%. Ada orang khusyuknya 50%. Ada orang khusyuknya 60%. Ya, jadi orang itu dapat pahala sholat sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Seperti itu kata Nabi. Makanya kita perbaiki khusyuk. Kadang orang itu sholat kemana, pikirannya kemana. Ya. Makanya kata para ulama, ada yang mengatakan khusyuk itu wajib. Ada yang mengatakan khusyuk itu afdol. Karena orang nggak khusyuk pun sah sholatnya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan khusyuk, pokoknya khusyuk. Ada yang berdirinya khusyuk, sujudnya bubar, gak khusyuk. Ada yang berdirinya gak khusyuk, tapi ketika sujud khusyuk. Lebih baik lagi, ibu-ibu kalau kita khusyuk semuanya. Ya, jadi kita perbaiki dengan cara apa? Salat kita. Kita perbaiki, kita mengerjakan sesuai dengan waktunya. Khusyuk batin, khusyuk zahir. Yang paling penting khusyuk apa? Batin. Kalau khusyuk zahir, salatnya orang munafik. Khusyuknya terlihat khusyuk, tapi hatinya enggak khusyuk. Nah, itu bahaya juga. Jadi kalau kita berbuat dosa ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lain, ibu-ibu, kita sudah menempati rumah, namun bukan milik kita. Artinya kita dipinjami rumah oleh saudara tanpa syarat. Tapi sebagai seorang yang sudah berumah tangga, pastinya sangat ingin memiliki rumah sendiri. Apakah kita termasuk tidak bersyukur? Dan apakah harusnya kita malu meminta kepada Allah rumah, sedangkan Allah sudah menempatkan kita di rumahnya yang baik, sekalipun milik saudara? Ibu-ibu, ya, malu bukan berarti kita ini nggak boleh memiliki rumah, nggak boleh memiliki kendaraan, nggak boleh kaya. Boleh. Ya. Kalau kita melihat orang kaya, ibu-ibu, baik, kita minta kepada Allah, katanya Syekh Utsaimin, doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikan aku dari karuniamu sebagaimana yang telah kamu berikan kepada dia. Kita doa seperti itu, ibu-ibu. Tidak apa-apa. Jadi jangan sampai hasad. Yang hasad itu yang nggak boleh. Yang boleh itu kita minta seperti dia, ya Allah. Jadikan aku seperti dia, punya rumah, punya mobil, punya uang. Boleh seperti itu, ibu. Itu bukan berarti malu. Minta kepada Allah terus menerus. Ya, Allah senang kalau kita ini minta, menunjukkan kita ini lemah. Allah Maha Kaya. Boleh. Kita belum punya rumah, alhamdulillah dikasih pinjam sama saudara. Kita pingin minta rumah, tidak apa-apa, bagus, minta rumah. Ya kepada Allah SWT, minta apa saja.
Ya, yang baik-baik ibu-ibu, apalagi untuk menambah iman dan sebagainya. Ya, tapi tadi itu tetap minta, cuma kan harus sabar, jangan sampai dengan segala cara, ya, jangan sampai namanya tamak, ya, dengan segala cara, dengan mencuri, korupsi, nah itu yang nggak boleh, nggak boleh. Disyukuri apa yang ada, bila perlu minta tambah yang lain, tapi dengan cara yang baik, yang halal, bukan dengan cara yang apa tidak baik. Ya, yang nggak boleh itu dipaksakan sampai dengan cara-cara yang apa haram. Seperti zaman sekarang orang nggak peduli bisnisnya apa, hal haram diembat, nah itu yang nggak boleh. Boleh silahkan memiliki 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah boleh, tapi dengan cara yang baik, yang halal. Bukan berarti nggak malu, ya tetap malu kepada Allah selama kita tidak berbuat dosa, nggak apa-apa. Ya seperti itu. Insya Allah banyak doa ya kepada Allah agar semua keinginan kita, hajat kita dipenuhi oleh Allah. Ya terutama dalam sholat, ibu-ibu, dalam sholat kita perbaiki sholat kita lah, insya Allah. Kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah dunia kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang kita diuji. Ada orang diuji, sudah ibadah, sudah rajin sholat, sudah malu, masih kurang. Ya, ujian, tidak apa-apa. Yang penting kita dapat pahala besar di akhirat, ibu-ibu. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah usaha maksimal, ya pas-pasan. Ujian, jangan khawatir. Kehidupan kita dunia ini enggak lama. Ya, tetap mengharap pahala yang lebih besar di akhirat kelak. Ya, ada wanita-wanita, ibu-ibu, kalau mungkin menurut status sosial masyarakat sekarang ini kurang mungkin ya. Artinya masyarakat melihat kurang status sosialnya. Tapi mereka wanita-wanita ini ternyata penghulu wanita surga, pemimpin wanita surga. Misalnya ibu-ibu Khadijah binti Khuwailid. Ya, dapat suami yang pas, yang bagus ketika usia berapa? 40 tahun. Fatimah hidup sama Ali susah. Ali miskin, ibu-ibu. Ya, minta pembantu aja gak cukup. Susah Fatimah. Kadang Fatimah ini mencuci kudanya Ali, bayangin. Mencuci bajunya sendiri, lecet. Minta pembantu sama Rasul gak dikasih. Ali gak kuat bayar pembantu. Tapi dia penghuni apa? Surga. Maryam, tidak ada jodohnya, tidak menikah. Ya kan? Kalau orang sekarang gimana gitu kalau belum menikah. Tapi dia penghuni surga. Ibu Maryam, ya wanita salihah. Padahal dia difitnah habis-habisan. Satu sosialnya mungkin sekarang buruk gitu ya. Tapi dapat ridho dari Allah. Aisyah nggak punya anak juga, ya kan? Aisyah nggak punya anak sama Rasulullah, tapi dia pemimpin surga, wanita surga. Ya, yang penting bagaimana kita mendapatkan ridha Allah itu. Kadang ujian sudah usaha maksimal, sudah ujian sudah, sabar. Nah itulah ibu-ibu jawaban yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memiliki sifat malu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.